Baik, terima kasih. Perkenalkan nama lengkap saya, Patrisius Mujur, kelas B semester 5, NIM 180303075, mata kuliah Gerakan Sosial. Dalam video ini, saya akan membahas terkait persoalan yang terjadi di Manggarai Timur, di mana dalam video ini, posisi saya sangat netral untuk menilai kasus yang terjadi. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi alam yang begitu banyak, yang mengandung segala jenis potensi yang ada dalam perut bumi, yang bisa menghasilkan membantu peningkatan perekonomian negara. Salah satu potensi yang sangat terkenal membantu perekonomian di Indonesia yang berasal dari alam perut bumi yaitu PT Freeport, salah satu tambang emas yang ada di Papua sekarang. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual. Pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain minyak dan gas bumi, batu bara, batu gamping, pasir besi, biji timah, biji nikel, biji baskit, biji tembaga, biji emas, perak, dan biji mangan. Dengan melakukan proses penggalian yang meliputi pengambilan segala jenis barang galian. Tahap kegiatan pertambangan meliputi prospeksi dan penelitian umum, eksplorasi, persiapan penambangan dan pembangunan, eksploitasi dan pengelolaan atau penghilangan, eksploitasi dan pengelolaan atau pemurnian adalah suatu pekerjaan memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga. Kemudian membuang mineral yang tidak berharga tersebut dapat dilakukan dengan cara kimia. Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi dari negara Indonesia yang memiliki beberapa kabupaten, salah satunya Kabupaten Manggarai. Kabupaten Manggarai dibagi 3 kabupaten, salah satunya Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai Timur memiliki potensi alam yang sangat bagus, yang memiliki batu gamping yang ada dalam perut bumi, yang bisa menghasilkan semen. Semen digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, di mana pekerjaan akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plastir yang lebih rapat dan lebih halus. Semen menjadi salah satu produk tambang yang cukup familiar dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia sendiri memiliki sejumlah emiten yang notabene bergerak dalam industri semen. Tidak hanya memiliki kebutuhan domestik, produk semen dalam negeri juga mampu menembus pasar ekspor. Warga di Lingkololok, Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, terganggu. Warga kampung dikejutkan dengan adanya investasi pembangunan pabrik semen di wilayahnya. Para investor mengincar batu gamping yang ada dalam perut bumi di Lingkololok. Mereka berusaha untuk melakukan pembebasan lahan masyarakat untuk berdirinya sebuah perusahaan batu gamping yang bisa menghasilkan semen. Para investor memberikan uang kompensasi kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak dari pertambangan tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur mengizinkan lahan untuk berdirinya perusahaan tambang ini dikarenakan lahan yang ada yang mengandung batu nikel. Lahan ini tidak bisa dikelola oleh masyarakat setempat. Dengan adanya tawaran dari investor untuk mengelola lahan yang mengandung batu gamping, maka pemerintah setempat mengizinkan lokasi tambang dengan alasan pihak pemerintah juga tidak bisa mengelola potensi alam yang ada, dengan tujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah dan mengubah kehidupan perekonomian masyarakat yang ada untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dengan adanya tambang, maka masyarakat akan mendapat lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masyarakat tidak ada yang menganggur, dengan catatan bahwa segala jenis kerugian yang dialami oleh masyarakat yang terkena dampak dari galian tambang ini akan diganti rugi oleh perusahaan tambang. Berdirinya perusahaan tambang tentu harus ada pihak AMDAL untuk mengkaji lebih dalam apa dampak terhadap lingkungan masyarakat ketika perusahaan semen dan tambang ini didirikan. Masyarakat menyetujui atau tidak menyetujui hasil kajian dari AMDAL, maka pihak pemerintah yang berhak untuk melakukan proses perizinan perusahaan semen dan tambang bisa melakukan tanda tangan ketika masyarakat dan AMDAL menyetujui. Kalau tidak disetujui kedua-duanya, maka pemerintah tidak boleh melakukan proses menandatangani surat perizinan tambang. Yang terjadi di Lingkololok sekarang bahwa pihak AMDALnya
masih melakukan survei atau mengkaji dampak perusahaan semen dan pabrik batu gamping terhadap lingkungan. Hasil kajian juga belum menemukan jawaban yang pasti oleh pihak AMDAL. Mereka sementara melakukan pengkajian di lingkungan yang menjadi tempat area pertambangan. Seandainya ketika masyarakat setuju dan dari AMDAL juga setuju bahwa dampak dari pabrik semen dan tambang batu gamping ini tidak mempengaruhi secara berlebihan terhadap masyarakat atau bisa diatasi segala kemungkinan yang terjadi, maka secara pribadi saya setuju juga. Tetapi ketika masyarakat dan AMDAL juga menolak bahwa perusahaan semen dan tambang ini membawa dampak buruk terhadap masyarakat secara pribadi, saya menolak atas kehadiran perusahaan semen dan tambang tersebut. Selama persoalan ini belum ada jawaban dari pihak AMDAL dan masyarakat belum suatu suara untuk menolak atau menerima kehadiran tambang, maka saya pribadi pun netral untuk persoalan ini. Karena pada intinya kehadiran tambang ini untuk kesejahteraan masyarakat di Lingko Lolok itu sendiri dan menambah pendapat daerah Kabupaten Manggarai Timur. Kalau memang masyarakat sekitar mengatakan kehadiran semen dan tambang ini di Lingko Lolok membawa dampak yang baik bagi mereka, untuk apa kita menolak kecuali kalau masyarakat menyatakan bahwa kehadiran tambang ini membawa dampak buruk bagi mereka dengan segala pertimbangan mereka, dan pemerintah tetap ngotot untuk mendirikan secara paksa, maka pantas kita membantu menyuarakan untuk menolak kehadiran pabrik semen dan tambang ini, menuntut pemerintah untuk menghentikan perizinan tambang batu gamping. Sebagian warga di Lingko Lolok menerima kehadiran tambang ini, sebagian juga warga menolak tambang batu gamping dan pabrik semen. Pernyataan penolakan oleh masyarakat dan para ormas ini atas dasar kajian pribadi dan kelompok mereka, bukan berdasarkan hasil kajian dari pihak AMDAL. Berdasarkan kajian mereka yang menolak bahwa area itu selama ini menjadi daerah perlindungan dan tangkapan air bagi warga Luwu. Pabrik juga membutuhkan air sebanyak 15.000 meter kubik per hari, maka sangat berpengaruh secara drastis terhadap ketersediaan air untuk sawah dan konsumsi, apalagi air yang ada nantinya akan tercemar akibat dari tambang itu sendiri. Dampak relokasi membuat warga masyarakat adat tercerabut dari tatanan nilai budaya Manggarai yang ditopang 3 tungku, yakni Uman Peang atau tanah ulat atau kebun, Vaiteku atau sumber air, dan Beo atau kampung. Nilai-nilai tak terukur ini yang dikhawatirkannya bakal hilang jika pabrik datang, apalagi kehidupan generasi dari anak-anak mereka ke depan pasti membutuhkan yang namanya lahan atau tanah untuk kehidupan ekonomi. Rencana tambang tentu tidak bisa ada secara bersama di tempat yang sama dengan pabrik semen. Masyarakat pun tidak percaya pada janji manis perusahaan dan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bahwa dengan adanya perusahaan, kesejahteraan warga sekitar akan meningkat. Pada kenyataannya, dengan adanya perusahaan, kesejahteraan warga sekitar dengan berdirinya sebuah perusahaan tambang di Kabupaten Manggarai ini tidak bisa merubah kehidupan peningkatan ekonomi masyarakat untuk kehidupan selanjutnya. Malah dengan adanya pertambangan membuat beban yang baru bagi masyarakat. Mengapa demikian? Dikarenakan perusahaan tambang ini merupakan suatu tempat kerja yang jangka pendek bagi masyarakat. Ketika batu gamping yang dicari sudah habis, maka tambang pun akan ditutup. Kajian dari masyarakat yang menolak ini belum ada tanggapan dari pihak AMDAL yang ditugaskan untuk mengkaji dampak perusahaan semen dan tambang ini di Lingko Lolok. Pemerintah juga masih menunggu kepastian hasil kajian dari AMDAL dan menunggu jawaban yang pasti dari masyarakat terkait jadi atau tidak jadi dirikan perusahaan semen dan tambang batu gamping ini didirikan di Lingko Lolok, Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan persoalan ini yang belum menemukan titik temunya dan sebagian masyarakat masih menolak, maka pemerintah pun belum melakukan penandatanganan surat persetujuan perizinan pabrik semen di Lingko Lolok, Kabupaten Manggarai Timur ini. Dalam hal ini, berdasarkan paparan materi yang ada, bahwa saya tidak pro dan saya tidak kontra. Saya netral atas persoalan antara pemerintah dan sebagian masyarakat yang tidak setuju terkait adanya pabrik semen dan tambang batu gamping di Lingko Lolok, Kabupaten Manggarai Timur ini. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai tambang yang ada di Manggarai Timur. Bila ada kalimat atau kata yang tersusai, saya mohon maaf. Harapan saya atas persoalan ini, semoga persoalan ini cepat diatasi sesuai dengan keinginan kita bersama. Akhir kata saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam berjuang untuk kita semua.